Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Amin. Oke, jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalau kemarin kita udah bicara masalah tentang pengembangan sumber daya manusia, kemudian udah bicara tentang bagaimana tipe-tipe atau kompetensi-kompetensi apa aja yang dibutuhkan di perusahaan, kemudian manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi itu apa. Hari ini akan kita lanjutkan tentang mengelola kompetensi personal dan juga kita akan berbicara tentang bagaimana pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi lagi. Gitu. Untuk yang pertama kita ke mengelola kompetensi personal terlebih dahulu. Jadi mengelola kompetensi personal itu akan kita bangun dulu dari membangun kepribadian yang baik seperti itu. Jadi di dalam perusahaan itu dibutuhkan sebuah kepribadian yang baik. Gitu. Kepribadian seperti apa sih yang baik? Nah, kepribadian yang baik itu adalah kepribadian yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Faktor pembentuk kepribadian itu ada apa aja? Itu ada 5. Ada keluarga, ada biologis, ada budaya, ada pendidikan, dan ada sosial. Kita pakai ini. Nah, kita ke sini dulu, faktor pembentuk kepribadian. Sebelum berbicara ke faktor pembentuk kepribadian, jadi kepribadian itu apa? Ada yang tahu kepribadian itu apa? 1 jam. Iya. Oke. Jadi kepribadian itu adalah sifat atau bawaan atau bagaimana orang itu berperilaku, itu namanya kepribadian. Banyak orang sekarang yang bertanya, mana sih yang harus didahulukan ya, antara kepribadian, pengetahuan, atau penampilan? Kira-kira mana yang harus didahulukan? Jadi kalau menurut saya yang harus didahulukan adalah kepribadian terlebih dahulu. Kalau pengetahuan itu bisa kita isi, kalau penampilan itu bisa kita enhance, tapi kalau kepribadian itu harus dilatih, harus benar-benar pure dari dalam diri seseorang, seperti itu. Nah, untuk membentuk kepribadian itu ada faktor-faktor penentu kepribadian. Pertama di keluarga, kemudian ada biologis, ada budaya, ada pendidikan, dan ada sosial. Kurang jelas? Kurang keras apa kurang gimana? Gini toh. Sudah jelas lah ya. Oke. Kerasin. Nah, faktor pembentuk kepribadian yang pertama adalah keluarga. Jadi keluarga itu adalah sekolah pertama untuk seseorang gitu. Jadi seperti apa orang itu, bagaimana dia bertingkah laku, bagaimana dia memiliki attitude, itu semuanya berasal dari keluarga gitu. Karena keluarga adalah pembentuk kepribadian pertama seseorang gitu. Orang mau seperti apa ya dari keluarga, dari apa yang mereka lihat orang sekitar keluarganya gitu, orang tuanya, lingkungannya gitu. Jadi keluarga adalah penentu kepribadian seseorang gitu. Jadi kita bisa lihat orang itu berkepribadian seperti apa ya dari keluarganya. Kalau keluarganya baik, pasti kemungkinan besar orang itu juga akan baik. Seperti itu. Kemudian biologisnya. Biologis ini lebih kepada bagaimana dia membentuk fisik sebenarnya, bukan kepribadian, tapi pembentuk fisik. Kemudian budaya. Nah, budaya juga akan membentuk kepribadian sih. Gimana budaya itu membentuk kepribadian ya? Contohnya kalau orang berada di lingkungan, siapa yang ketawa? Oke, Oke, nah, orang kalau berada di sekitar lingkungan dengan kebudayaan Jawen atau kebudayaan Jawa, ya pasti orang itu juga akan apa ya istilahnya, orang itu juga akan punya kepribadian yang Jawani gitu, tergantung di mana dia tinggal gitu. Kemudian pendidikan. Nah, pendidikan juga akan membentuk kepribadian gitu. Tapi untuk zaman sekarang
pendidikan tidak terlalu membentuk kepribadian yang baik gitu. Jadi banyak orang yang berpendidikan tinggi tapi dia tidak memiliki pribadi yang bagus. Tapi pendidikan lebih kepada faktor pendorong. Kemudian ada sosial, yaitu kehidupan sosialnya. Itu adalah faktor-faktor pembentuk kepribadian. Kurang jelas? Kurang jelas apa kurang keras? Oke, lanjut. Begini. Kenapa Dedi? Raise your hand. What happened? Oke, lanjut ya. Tentang tipe kepribadian di dunia. Ya. Ya, jadi di dalam dunia kerja itu orang punya tipe-tipe kepribadian seperti itu. Coba itu di mute dulu gitu. Oke. Nah, ya jadi di dalam dunia kerja setiap orang itu punya tipe-tipe kepribadian gitu. Ada realistis, ada investigatif, ada usahawan, ada sosial, ada artistik, dan ada konvensional. Nah, nanti kalian bisa lihat kalian itu masuk ke kepribadian yang mana, apakah realistis atau investigatif, usahawan, sosial, artistik, atau konvensional. Nah, apa sih bedanya gitu? Nah, realistis itu tipe kepribadian di dunia kerja yang realistis itu adalah tipe-tipe yang cocoknya itu bekerja di bidang kayak mesin gitu, kemudian juga di mekanik gitu. Karena apa? Karena orang-orang yang punya kepribadian realistis itu lebih suka kepada hal yang praktis gitu. Semuanya harus tak-cek gitu. Itu adalah tipe kepribadian realistis gitu. Contohnya ya insinyur, pokoknya yang berhubungan dengan teknik gitu. Biasanya orang-orangnya lebih ke realistis. Kemudian investigatif. Nah, investigatif itu lebih kepada orang-orang yang punya kepribadian mengembangkan ide-ide baru gitu. Dia punya semacam pemikiran-pemikiran yang baru untuk mengembangkan perusahaan seperti itu. Kemudian untuk usahawan itu adalah tipe-tipe yang lebih kepada suka memimpin gitu. Nah, orang-orang dengan tipe kepribadian usahawan itu adalah mereka yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Itu biasanya seperti itu. Kemudian kalau tipe sosial adalah orang yang suka bekerja di lapangan, yang harus berhubungan dengan orang banyak. Itu adalah tipe-tipe kepribadian yang sosial gitu. Kemudian kalau artistik adalah tipe kepribadian yang nggak teratur gitu. Maksudnya dia tidak suka adanya aturan, dia tidak suka dengan tipe yang disiplin, yang harus intinya harus stuck banget dengan peraturan-peraturan yang ada. Itu artistik itu lebih kepada orang yang punya rule sendiri dalam bekerja. Itu contohnya ya kayak pelukis dan sebagainya gitu. Kemudian kalau tipe konvensional itu kebalikannya dari artistik. Kalau konvensional dia lebih kepada tipe pribadi yang teratur, kemudian disiplin, kemudian teliti gitu. Biasanya kalau orang-orang yang bekerja di bank, akuntan itu biasanya orang-orangnya tipe-tipe yang konvensional seperti itu. Jadi kalau untuk tipe realistis biasanya contohnya adalah insinyur ataupun orang-orang yang bekerja di dunia teknis atau teknik gitu. Kemudian kalau investigatif itu lebih kepada orang-orang yang psikiater, psikolog gitu. Itu apa investigatif. Kalau usahawan ya dia lebih kepada orang-orang yang bekerja di marketing gitu. Biasanya dia lebih suka biasanya dia masuknya ke usahawan. Nah, kalau sosial contohnya kayak menjadi perawat, menjadi guru gitu adalah tipe-tipe usahawan karena harus tipe-tipe sosial gitu karena suka berhubungan dengan orang banyak. Kalau artistik tadi kayak pelukis, penyanyi, artis itu ke artistik gitu. Kalau konvensional kayak menjadi staf akuntansi, pegawai bank itu adalah tipe konvensional seperti itu. Saya lanjutkan ke membentuk kepribadian yang baik di dunia kerja itu juga ada tata caranya gitu. Ada yang namanya grooming atau presentasi diri. Nah,
grooming atau presentasi diri itu dibagi menjadi dua, gitu. Bagaimana tata cara berbusana dan bagaimana tata cara bersolek atau berhias. Nah, sebelum ke tata cara berbusana, saya ke tata cara bersolek dan berhias terlebih dahulu. Intinya, gimana sih cara kita tampil dengan riasan dan bukan perawatan, tapi tampilan dan tatanan rambut seperti itu. Nah, biasanya perawatan rambut. Kalau perawatan rambut ya kalau cewek udah berhijab ya udah nggak usah ribet kan, tinggal pakai hijab gitu. Tapi kalau yang nggak pakai hijab, dia harus rambutnya harus terawat gitu, harus tidak menghalangi dia dalam bekerja, bisa dikunci atau bisa pakai hairpin gitu atau hairnet gitu. Kemudian kalau untuk make up juga harus disesuaikan dengan kondisinya gitu. Kalau make up di dunia kerja ya pakailah make up yang standar gitu, yang flawless gitu, nggak usah yang tebel menor gitu, jangan gitu. Kecuali kalau memang lagi hadir di acara-acara yang membutuhkan make up yang tebal, ya nggak apa-apa. Kemudian pakai perhiasan dan pakai parfum juga jangan berlebihan gitu. Pakailah secukupnya dan pakailah seperlunya. Gitu. Kemudian sepatunya juga harus menggunakan sepatu-sepatu yang sesuai gitu dengan dunia kerja. Kemudian untuk tata cara berbusananya ada pakaian lengkap, ada black tie, dan ada dark suit. Nah, ini contohnya. Ini contoh dari black tie gitu, atau pakaian yang sangat lengkap gitu. Semuanya harus benar-benar formal, dari sepatu pantofel untuk cowok ya. Kemudian harus pakai seatbelt, harus pakai belt, kemudian harus pakai tuxedo shirt gitu, harus pakai dasi juga. Biasanya dia pakai dasi kupu-kupu ataupun pakai dasi yang panjang, biasa juga nggak apa-apa gitu. Kemudian ini adalah tipe casual atau di kantor itu pakai casual juga bisa gitu kalau memang dari kantor mengizinkan gitu. Kemudian kalau yang ini dia lebih kepada semi casual gitu, pakai batik biasanya seperti itu. Jadi bisa banyak pilihan tergantung dari bagaimana kantor itu menyetujui berpakaian seperti apa, atau biasanya kan ada jadwalnya gitu. Jadi ada jenisnya, bagian lengkap, bagian resmi, dan dress suit gitu. Itu saya lanjutkan tentang materi yang terakhir tentang bagaimana pengembangan sumber daya manusia. Oh iya, boleh monggo sambil presensi, silahkan di kelasnya masing-masing, nyambi. Oke, untuk pengembangan sumber daya manusia itu lebih kepada bagaimana cara kita untuk meningkatkan skill kita di dalam perusahaan gitu. Jadi sebagai seorang pekerja gitu, sebagai seorang yang profesional juga nanti dalam perusahaan itu kita harus memiliki skill-skill yang memang dibutuhkan. Nah, caranya adalah biasanya dalam perusahaan itu menggunakan metode mengembangkan sumber daya manusianya. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah menggunakan metode pendidikan dan pelatihan. Ada apprenticeship training, on the job training, dan ada off the job training gitu. Nah, kalau apprenticeship training itu lebih kepada magang gitu. Nah, magang itu apa? Magang ya kita terjun ke dunia kerja gitu untuk mengetahui sih gimana pekerjaan itu sesuai dengan jobnya masing-masing. Itu namanya magang gitu. Kemudian ada on the job training, itu ada coaching, ada apprenticeship juga, dan juga ada job rotation gitu. Gitu. Nah, kemudian untuk ini udah mau habis, Pak. Nah, kalau untuk coaching itu adalah pelatihan gitu, bagaimana mengembangkan sumber daya manusia melalui pelatihan. Nah, pelatihan itu biasanya mengajarkan keahlian dan juga keterampilan, biasanya dalam satu kali waktu gitu. Kemudian ada apprenticeship sama kayak magang, kemudian ada job rotation atau perpindahan posisi pekerjaan gitu. Nah, kemudian untuk off the job training itu ada festival training, role playing, simulation, case study, laboratory training. Kalau festival training itu lebih kepada kita dalam satu ruangan tapi disediakan alat-alat yang sesuai dengan pekerjaan apa yang nantinya akan kita lakukan itu dalam sebuah ruangan. Kemudian kalau role playing itu bagaimana kayak kita itu berperan dengan apa yang akan kita kerjakan. Misalkan berperan jadi CEO, berperan jadi berperan jadi
sekretaris dan sebagainya gitu. Kemudian ada simulation. Nah, simulasi ini adalah penempatan situasi yang sesuai dengan dunia kerja nantinya gitu. Kemudian ada case study. Atau case study itu belajar tentang studi kasus gitu. Jadi ada kasus apa nanti diselesaikan. Kemudian kalau laboratory training itu lebih kepada latihan kelompok gitu untuk mengasah keterampilan pribadi. Itu of the job training seperti itu. Lanjut kemudian ada pengembangan karir. Nah, pengembangan karir ini dibagi menjadi dua, ada mutasi, ada promosi, dan ada demosi. Kalau mutasi itu adalah perpindahan kerja dari satu unit ke unit yang lainnya, itu namanya mutasi. Nah, kalau contohnya dari perusahaan A dipindah ke perusahaan B, tapi dia masih dalam satu lingkup milik satu orang, milik satu perusahaan. Misalkan dari cabang Wonosobo dipindahkan ke cabang Solomerto, gitu. Itu namanya mutasi. Kemudian kalau promosi itu adalah kenaikan jabatan, kemudian kalau demosi adalah penurunan jabatan, seperti itu. Nah, kemudian ini yang terakhir adalah keahlian yang harus dimiliki oleh seorang akuntan. Gitu. Nah, seorang akuntan itu harus memiliki beberapa keahlian. Yang pertama adalah professional skill. Nah, professional skill itu adalah pengetahuan mengenai ilmu akuntansi. Jadi, pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang akuntan. Kemudian ada intellectual skill. Nah, dia lebih kepada lebih kepada bagaimana cara dia untuk bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang ada dalam pekerjaannya, seperti itu. Jadi dibagi ke pengetahuan, aplikasi, analisis, dan sintesis. Kemudian ke communication skill. Nah, nanti untuk communication skill ini akan saya bahas lagi lebih lanjut di minggu depan gitu, bagaimana cara membangun public speaking yang baik. Gitu. Itu kemudian ada organizational and business management skill. Jadi lebih kepada bagaimana dia bisa memimpin dan bisa mengorganisasikan orang lain seperti itu. Oke, Hamdan, ada apa Hamdan? Next ke basic ability skill. Jadi basic ability skill adalah kemampuan umum atau kemampuan dasar yang harus dimiliki. Jadi kemampuan dasar, kemampuan teknik, kemampuan interpersonal, dan problem solving itu kayak materi yang kemarin. Itu tentang keahlian yang dimiliki oleh seorang pekerja. Itu coba nanti diingat lagi. Kemudian ada soft skill. Nah, soft skill inilah yang paling yang paling harus kalian miliki gitu. Ada jujur, kalian harus jujur, disiplin, bertanggung jawab, ramah, sopan, adaptable, hard worker, teliti, cerdas, peka, empati, perhatian, bisa teamwork atau bekerja dalam tim, kemudian bisa punya skill kepemimpinan juga, ada loyalitas, ada critical observation, problem solving, dan communication. Itu adalah soft skill yang harus kalian miliki nantinya gitu. Itu. Oke, materinya selesai. Cepat ya. Jadi materinya sudah selesai. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, guys?